Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menundukkan hati dan diri kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita memohon anugerah dan belas kasihan dari Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami panjatkan di dalam hadirat-Mu. Kami datang dengan membawa pergumulan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang mengerti sedalam-dalamnya hati kami. Bahkan orang terdekat kami sekalipun, mereka belum tentu mengerti dan memahami hati kami. Karena kami adalah ciptaan Tuhan. Engkau mengerti seutuh diri kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami pergumulkan setiap waktu, apa yang kami dan juga doakan. Kami bersyukur ya Allah dapat melewati setiap peristiwa dan waktu kami boleh senantiasa mendapatin apa yang begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kami, bahkan jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Ya Allah yang Maha Baik, Allah yang penuh kasih, di pagi hari ini kami tunduk di hadapan Tuhan, hendak memohon agar Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Roh Kudus memberikan kepada kami pertolongan dan perlindungan setiap waktu melalui kebenaran firman-Mu. Dan kiranya setiap hati diteguhkan kembali, diberikan kekuatan yang baru ketika kami berada di dalam pergumulan sekalipun begitu pelik. Tapi kami tetap bersyukur masih punya Tuhan. Kami masih punya Allah sebagai satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami agungkan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami sungguh ingin mendengar, juga melakukan dalam kesialan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada gembala di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman. Puji Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk menyiapkan dua bagian Alkitab yang hendak kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Lalu bagian yang kedua dari Ibrani 13 ayat 8. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan membacakan bagian pertama, yaitu Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, dan angin sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar
dan juga melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu ditanya apa kabar, lalu jawabannya apa Bapak Ibu? Baik atau tidak baik atau luar biasa? Pastinya adalah luar biasa. Saya jawab puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mau Bapak Ibu yang datang dengan luar biasa, baik-baik atau kurang baik, bahkan datang dengan tidak baik sekalipun, saya pastikan tetap akan diterima di rumah Tuhan di tempat ini dengan sangat baik. Jadi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Semoga dengan renungan ini Bapak Ibu sudah mempersiapkan di rumah paling tidak sarapan pagi atau minum kopi Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Karena saya ingin menyampaikan hal yang penting yang seperti orang belajar ya, mengenai pembelajaran firman. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan. Teknologi berkembang sangat cepat. Nilai-nilai dunia berubah, kondisi ekonomi tidak menentu. Dengan naiknya dolar sampai hari ini mendekati 18.000. Dengan memumbung tinggi ini sehingga akan mengganggu perekonomian di dunia. Bahkan kehidupan pribadi kita sering mengalami pasang surut. Hari ini kita sehat, besok kita bisa sakit. Hari ini pekerjaan kita baik-baik saja, besok kita akan mendapat tantangan, bahkan akan dipecat. Namun di tengah dunia yang terus berubah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu siapa Bapak Ibu? Betul sekali, karena Tuhan Yesus di dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu penting kita camkan benar-benar Bapak Ibu. Karena Yesus tidak berubah, maka iman kita dapat tetap kokoh meskipun dunia di sekitar kita berubah. Harusnya begitu. Perubahan itu tidak bisa kita hindarin. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, mau komplain, mau terima atau tidak terima, pokoknya perubahan itu sesuatu yang pasti. Perubahan itu kita tidak bisa menyangkal, kita tidak pernah bisa mengelak, kita nggak pernah bisa bilang saya nggak mau berubah ikutan. Tidak bisa Bapak Ibu, karena itu sudah global. Kalau kita bicara soal perubahan, maka kita akan berhadapan dengan dunia yang serba cepat, rumit. Adanya ketidakpastian kadang-kadang membingungkan kita semua. Betul atau enggak Bapak Ibu? Ini benar sekali saat ini sedang terjadi. Kita juga berhadapan dengan identitas dan harga diri yang seringkali dibentuk oleh media sosial. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau orang zaman sekarang mencari harga diri itu bukan lagi karena dia punya konsep dan kesadaran bahwa dia dicintai Tuhan. Sudah luntur Bapak Ibu. Tetapi karena seberapa banyak likes, seberapa banyak orang-orang yang mengagumi lihat
melihat melalui foto-foto yang diposting. Itulah harga dirinya. Saya tidak anti soal foto diposting Bapak Ibu. Kalau diposting tujuannya baik, enggak apa-apa. Tapi kalau bicara soal harga diri, perlu hati-hati. Semua udah berubah. Semua sudah mulai abu-abu. Yang namanya moralitas udah mulai di zona abu-abu. Saya akan nggak ceritakan bicara soal moralitas lebih parah lagi. Kenapa? Kita lebih mementingkan validasi dari orang lain. Seberapa banyak orang dapat memuji kita? Seberapa banyak orang mengapresiasi kita? Sehingga orang modern perlu penghargaan diri. Kalau tidak ada yang apresiasi kita, di titik itulah kita akan menjadi down. Seakan-akan kita merasa tidak berharga lagi. Menjadi orang yang tidak berguna dan pikirannya menjadi terus negatif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berada dalam situasi begini yang penuh dengan perubahan. Perubahan ada baik dan buruknya. Tidak semua perubahan itu adalah jelek. Kita harus bisa menyaring benar-benar. Contoh, apakah Bapak Ibu pernah memakai Shopee? Pasti pernah. Tokopedia. Biarpun saya sudah begini, saya ngikutin terus Bapak Ibu mengenai perkembangan ini. Lazada, terutama ibu-ibu soal segari, itu beli sayur mayur, itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi jangan berlebihan. Itu penting. Kenapa? Di satu sisi itu memudahkan kita untuk kita difasilitasi dengan mudah. Kita tidak harus keluar, sehingga kita hanya pencet HP, itu akan datang otomatis. Tetapi di sisi lain, itu ada biaya yang harus dibayar Bapak Ibu. Itu perlu diperhitungkan. Sedangkan keadaan ekonomi di dalam perhitungan ahli ekonomi itu sedang dalam proses menuju yang kita tidak jelas. Tapi kita sebagai orang percaya, kita pastikan bahwa kita tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Ada punya HP iPhone 17 Pro Max 2TB, keren namanya Bu. Tapi keren juga harganya. Harganya adalah 42 juta rupiah. Ya itulah zaman sekarang. Dan ironisnya adalah banyak orang mulai membuka persewaan handphone dengan cara sewa. Apa? Jadi kalau mau ke undangan biasa, nggak mau ketinggalan, nggak mau kalah dengan yang lain. Kalau mau pesta, kita sewa iPhone dulu. Kalau semua perubahannya begitu cepat, kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka kita dapat menjerumuskan diri kita untuk berada dalam gaya hidup yang impulsif. Itu bahaya Bapak Ibu. Pokoknya pikirnya nanti. Masa bodoh amat dengan pertimbangan ini dan itu, depannya bagaimana, tabungannya bagaimana, gak mikirin. Pokoknya sekarang kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua serba instan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi zaman ini, di tengah-tengah situasi yang terus berubah dan semua berubah, dampaknya apa Bapak Ibu? Kalau kita terus-menerus berada dalam perubahan yang kita tidak sanggup untuk mengelola dengan baik,
maka yang terjadi adalah silent killer. Apa itu silent killer? Ini sudah terjadi di mana-mana. Pernah tidak Bapak Ibu merasa capek banget? Tapi kalau ditanya sedikit aja, kenapa capek misalkan, kita tidak bisa jelasin kenapa capeknya. Bahkan di dalam silent killer itu kita akan lebih marah-marah. Diingetin baik-baik, bukan mendengarkan, tapi marah-marah. Tapi marahnya juga tidak jelas. Perlahan tapi pasti akan kita dalam sesuatu yang gak jelas. Entah itu tubuh kita, mental kita, maupun energi kita. Dan apapun yang akan membuat kita pada akhirnya jadi tidak produktif. Tidak produktif bekerja, tidak produktif untuk melayani Tuhan, dan tidak produktif untuk keperluan keluarga dan sebagainya. Tidak tahu tujuan hidup nanti, atau kita akan berada dalam namanya mental load. Mentalnya sudah berlebihan. Ini adalah sebuah kondisi di mana rasanya tubuh kita seperti berbaring, tapi ternyata pikiran kita terus bekerja. Akhirnya banyak orang yang susah tidur. Ujung-ujungnya adalah minum obat tidur. Pelan pasti silent killer. Karena minum obat terus-menerus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa tidur, kalau kita masih bisa tidur, bagian yang mesti harus kita syukurin. Banyak orang ini susah tidur Bapak Ibu, banyak, apalagi artis, apalagi yang sering begadang itu nggak pernah tidur. Dampaknya adalah risikonya. Contoh saya sendiri, kalau dulu saya juga pernah hampir sering tidak tidur, gara-gara ada waktu itu saya sambil bekerja, sambil kita kuliah, tidak ada waktu untuk kita tidur. Akhirnya sampai bertahun-tahun kita sering tidak tidur. Tidurnya cuma hari Sabtu dan Minggu. Itu berat Bapak Ibu. Ujung-ujungnya saya kena serangan jantung. Itu penting Bapak Ibu. Sehingga jangan anggap enteng segala apapun dalam kehidupan kita. Terus kemudian kita akan berhadapan juga dengan emotional explosion, yaitu situasi di mana kita yang tadi sama katakan mudah marah dengan hal-hal yang sampai kita meledak-meledak. Jadi kita perlu hati-hati. Ada apa ini? Dunia sedang menggiring kita ke arah yang apa? Yang mana kita mau digiring? Dunia menggiring umat manusia, apakah itu yang beriman ataupun yang tidak beriman, semua umat manusia. Sehingga kita menjadi orang yang tidak bisa atau tidak mampu untuk mengontrol diri sedemikian rupa. Ada orang yang tiba-tiba menangis, tapi tidak tahu sebabnya. Sekali lagi tanpa ada penjelasan, tidak mengerti dan tidak bisa dijelasin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah-tengah perubahan dunia pada akhirnya akan berdampak kepada lonely together. Apa itu? Hidup kesendirian. Sudah terjadi, sedang berproses semua. Rasanya kita sering ngumpul dengan keluarga kita, masih punya komunitas, iya, tapi hati kita kering. Kita merasa tetap sendiri dalam berjuang hidup dan merasa tidak ada teman untuk kita ajak sharing. Apalagi saudara, semua sudah
mementingkan diri sendiri, egosentris. Dan yang terakhir, ini bagian yang fatal dan penting kita pikirkan bersama, yaitu kita berada dalam level krisis dengan keimanan kita. Sampai pada titik di mana kita mempertanyakan Tuhan. Hasil survei mengatakan bahwa sudah berapa puluh persen orang di dunia ini menjadi ateis. Sudah tidak lagi untuk percaya kepada Tuhan. Dalam seperti situasi seperti ini, selalu mengatakan, Tuhan di mana sih? Sebenarnya Tuhan dengar enggak sih doa-doa saya? Kok saya seperti dicuekin? Sudah berdoa bertahun-tahun, hanya Tuhan enggak pernah menjawab. Tuhan enggak pernah dengar. Capek doang. Kalau ke gereja, macet doang. Ngapain juga masih berdoa? Ini kata orang duniawi yang lagi bermasalah. Mari saya pada kesempatan ini, pagi hari yang indah meskipun agak mendung-mendung, saya bersyukur untuk kita sama-sama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali ke firman Tuhan, back to basic. Tidak ada pilihan lagi. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25, Yesus berkata, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, lalu turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan bahwa kekuatan rumah bukan terletak pada bentuknya, indahnya model, melainkan pada fondasinya. Dua orang dalam perumpamaan ini sama-sama membangun rumah. Sama-sama bekerja keras, pasti untuk membangun rumah pasti bekerja keras. Sama-sama memiliki rumah masing-masing. Sama-sama menghadapi badai. Perbedaannya hanyalah satu, dasar dan fondasinya dulu yang kuat. Banyak orang membangun hidupnya dari apa Bapak Ibu? Banyak orang zaman sekarang membangun hidupnya dari kekayaan, bahkan atau warisan. Saya tidak anti kaya Bapak Ibu. Saya tidak juga anti warisan. Kemudian jabatan, kepintaran, popularitas. Sekali-kali janganlah menganggap kepintaran itu segala-galanya. Di atas Tuhan, justru Tuhan yang number one. Itu penting. Dan popularitas, semua itu bisa berubah dan hilang. Tetapi orang percaya dipanggil untuk membangun hidupnya di atas firman Tuhan, hubungan dengan Kristus dan ketaatan dengan Tuhan. Dan selain kita, itu harus penting juga, kita harus taat. Ketika dasar hidup adalah Kristus, kalau kita sudah punya dasarnya Kristus, maka iman tetap teguh meskipun keadaan berubah. Kenapa? Roh Kudus ada dalam hati kita. Pada suatu saat tantangan tiba, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Itu penting. Bukan berarti orang percaya kebal kepada godaan. Tidak, banyak orang percaya jatuh dalam hidup zaman sekarang.
Ini adalah harga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa negosiasi. Tidak bisa kita minta diskon lagi, Bapak Ibu. Sebuah keharusan bagi setiap kita untuk kembali ke firman Tuhan. Ketika dunia seolah-olah menggiring kita pada hal yang di luar Tuhan, dan bahkan mengakibatkan hidup kita sudah enggak kenal Tuhan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perumahan tersebut hujan turun, banjir datang, dan angin melanda kedua rumah itu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa orang percaya tidak berarti bebas dari masalah. Biarpun dibangun di atas batu karang yang teguh, tetap kena hujan, tetap kena angin badai. Bedanya adalah kita tetap berdiri teguh. Badai kehidupan dapat berupa kesulitan ekonomi, penyakit, kegagalan, kehilangan orang yang dikasihi, konflik keluarga, tekanan dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Banyak sekali. Badai kehidupan itu banyak, bahkan kita nggak bisa hitung. Iman sejati bukan diuji saat semuanya lagi baik-baik saja. Semua bisa kalau lagi baik-baik saja. Tetapi saat badai itu menerpa, itu iman kita itu teruji atau tidak. Contoh, pohon yang kuat bukan pohon yang tidak pernah kena angin, tetapi pohon yang akarnya tertanam dalam. Demikian pula orang percaya yang berakar dalam Kristus tidak mudah goyah ketika menghadapi kesulitan apapun. Terkadang Tuhan mengizinkan badai itu datang bukan untuk menghancurkan kita. Jangan sampai salah mengerti. Melainkan untuk menunjukkan seberapa kuat fondasi iman kita. Iman yang kokoh lahir dari ketaatan. Sekedar pengetahuan. Yesus berkata, siapa mendengar perkataanku akan menjadi seperti orang bijaksana. Tetapi siapa dan melakukannya. Banyak orang mengetahui firman Tuhan, tetapi tidak semua hidup dalam firman Tuhan. Iman yang kokoh tidak dibangun hanya dengan mendengarkan khotbah saja, membaca renungan, dan menghafal ayat firman. Tidak cukup dari itu. Iman yang kokoh dibangun ketika firman itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tetap jujur meskipun banyak orang memilih jalan pintas. Tetap mengampuni meskipun terluka. Tetap setia beribadah meskipun sibuk sekali. Tetap percaya kepada Tuhan meskipun belum melihat jawaban doa. Sulit Bapak Ibu ya, kelihatannya sulit. Tapi kalau kita minta Tuhan, pasti bisa. Tidak ada yang mustahil, karena Tuhan sayang sekali sama kita. Sehingga ketaatan yang terus menerus akan dapat memperkuat fondasi iman kita. Jadi akarnya dulu yang dikuatin. Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap sama meskipun dunia berubah. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan alergi kepada hal-hal yang ada badai, ada pencobaan. Tetaplah
dekat dengan Tuhan, tetaplah berdoa. Karena Yesus tetap sama meskipun dunia berubah. Ibrani 13 ayat 8 memberikan penghiburan besar buat kita semua. Yesus Kristus baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu di dunia ini berubah. Musim berubah. Ada panas, ada hujan. Teknologi apalagi juga cepat sekali perubahan. Kalau di Cina kita naik taksi sudah nggak pakai driver lagi. Di Indonesia masih pakai driver. Di Cina udah enggak, otomatis. Dan pemerintah juga berubah. Situasi ekonomi apalagi, dan perasaan manusia juga berubah. Tapi Yesus tidak berubah. Yesus yang sama dahulu, yang menyembuhkan orang sakit, masih sanggup menolong sampai dengan hari ini. Yang dulu memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya pada saat dia disalib dan bangkit, sampai saat ini masih memberikan damai sejahtera juga buat kita semua. Yang setia pada janjinya dahulu juga sekarang masih tetap setia kepada kita. Karena Yesus tidak berubah, maka kasihnya juga tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Janjinya juga tidak berubah. Kesetiaannya tidak berubah. Ini penting kita imanin sungguh-sungguh sebagai orang percaya, sehingga kita tidak mudah goyah. Ini alasannya mengapa orang percaya dapat tetap teguh di tengah-tengah perubahan zaman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana cara memiliki iman yang kokoh di tengah dunia yang berubah? Saya ingin membagikan sedikit tip untuk kita sama-sama untuk belajar supaya kita memiliki iman yang kokoh. Pertama adalah membangun kehidupan di atas firman Tuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kedua, memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Jangan hanya mengenal Tuhan dari cerita orang lain, tetapi alamin perjumpaan pribadi lepas pribadi dengannya melalui doa dan penyembahan. Ketiga, tetap setia dalam persekutuan, meskipun tidak punya jabatan dalam persekutuan. Tetapi ingatlah, pemimpin kita bukan pemimpin duniawi, pemimpin kita adalah pemimpin surga, yaitu Yesus Kristus. Lakukanlah persekutuan yang konsisten dan teratur dengan sesama orang, percayakan dapat menguatkan dari iman kita. Terus kemudian keempat, yaitu belajar mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Ini belajar Bapak Ibu, tidak mudah. Saya ngerti untuk percaya itu tidak mudah. Jangan menunggu dalam keadaan baik baru percaya. Percayalah bahwa ketika jalan keluar belum terlihat, tetap percaya dalam doa. Terakhir adalah tetap taat meskipun sulit. Ketaatan yang konsisten akan menghasilkan iman yang kuat dan menjadi dewasa, bukan iman anak-anak lagi. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dunia akan terus berubah. Tantangan akan datang dan pergi.
badai kehidupan mungkin tidak dapat kita hindari. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa orang yang membangun hidupnya dalam Kristus tidak mudah goyah. Ketika hujan turun, banjir datang, angin menerpa, rumah tetap berdiri karena didirikan di atas batu karang yang teguh. Dan batu karang itu adalah Yesus Kristus yang tetap sama kemarin dan hari ini dan selama-lamanya. Marilah kita merasakan fondasi hidup kita. Kita memeriksa fondasi hidup kita. Apakah kita membangun di atas pasir dunia yang mudah berubah? Ataukah kita membangun di atas Kristus yang tidak berubah? Jika dasar kita adalah Kristus, maka kita dapat berkata, iman saya tetap kokoh, sebab dunia boleh berubah, tetapi Tuhan Yesus saya adalah tidak pernah berubah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, badai ini pasti datang, kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau dalam iman Kristen, kita meyakini bahwa badai itu datang bukan menghancurkan kita, tapi ingin menunjukkan diri bahwa apakah fondasi apa kita sedang dibangun. Dan hari ini hidup kita terasa tergoncang. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini justru undangan Tuhan untuk membangun ulang, membingkai ulang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita Bapa surgawi yang penuh kasih, syukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang setia di tengah dunia yang terus berubah, penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan berbagai pergumulan. Kami percaya bahwa Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang, sehingga ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melanda, rumah itu tetap berdiri teguh. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami sampaikan. Biarlah firman itu juga tertanam dan bertumbuh subur dalam umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.